كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita membaca tafsir dari surat Al-Asr yang Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengkabarkan dalam ayat ini bahwasanya ya, seluruh anak Adam itu fi khusr, ya, dalam kerugian. Karena Allah Ta'ala ketika mengkabarkan tentang kondisi anak Adam ini, Allah Ta'ala mengawalinya dengan sumpah, ya, wal asr, demi ya masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya betul-betul berada di dalam kerugian, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat. Ya, Allah mengatakan kecuali orang-orang yang beriman, sifat yang pertama, wa 'amilus shalihat, sifat yang kedua, ya, orang-orang yang ya, juga mengerjakan amal-amal saleh. Ya, sifat yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang senantiasa ya berwasiat untuk menetapi al-haq, menetapi kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang berwasiat untuk menetapi ya kesabaran, ya. Sudah kita sebutkan 2 sifat yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang dengan 2 sifat ini orang yang keluar dari kerugian tadi menyempurnakan dirinya. Ya, dia beriman dan dia juga mengerjakan amal soleh. Adapun 2 sifat yang setelahnya, at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr, ya, yang dengan 2 sifat ini dia peduli terhadap orang lain. Ya, dia menyempurnakan saudaranya, ya, orang yang beriman yang lain. Ya, sehingga sifat yang ketiga di sini, ya, firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqq, ya, ay sara ba'duhum yusi ba'dhan bil haqq, ya, yaitu ya orang-orang yang beriman tadi, yang beramal saleh tadi, saling memberikan wasiat kepada yang lain, ya, untuk apa? Bil haqq, untuk menetapi al-haq, ya. Apa itu al-haq? Huwa syar', untuk istiqomah di atas syariat Allah Ta'ala. Ya, jadi kullu wahidin minhum, kata para ulama, Ibnu Utsaimin di antaranya, setiap orang-orang yang beriman tadi, yang beramal saleh tadi, yusil akhar, ya, bahasanya Allah Ta'ala yusi, berwasiat, menunjukkan ya dengan cara yang lemah lembut, ya, memberikan pesan kepada saudaranya yang lain
idza ra'a mufarritan fi wajib. Misalkan kalau dia melihat saudaranya mufarritan, ya, tafrid, ya, dia meremehkan kewajiban. Ya. Di antara syariat Allah Ta'ala ada yang bentuknya kewajiban. Ketika dia melihat saudaranya kok meremehkan kewajiban, maka dia ausahu, ya, sifat orang yang keluar dari kerugian, dia akan peduli terhadap saudaranya yang tadi meremehkan kewajiban. Ya, dia berikan wasiat kepada saudaranya tadi. Pakai bahasa wasiat menunjukkan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Ya. Ya, dia ingatkan, dia ajak saudaranya untuk menunaikan kewajiban. Ya. Idza ra'ahu fa'ilan li muharram. Ketika dia melihat saudaranya mengerjakan perkara yang haram, ausahu, dia juga memberikan wasiat, peduli terhadap saudaranya. Ya, dia ingatkan, wahai saudaraku, ya, tinggalkanlah perkara yang haram tersebut. Ya. Jadi dia peduli terhadap orang lain. Ini sifat orang yang beriman, sifat orang yang keluar dari kerugian. Ya. Jadi jangan dianggap orang yang, ya, peduli kepada orang lain, ya, itu orang yang, ya, jelek, ikut campur terhadap urusan orang lain. Justru itulah sifat orang yang beriman. Ya. Kaum muslimin dikatakan khairu ummah. Kapan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, di kalangan manusia. Kenapa umat Islam dikatakan umat terbaik? Karena tadi ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Kaum muslimin itu apa? Memerintahkan kepada perkara yang baik, ngajak orang lain berbuat kebaikan. Ya, wa tanhauna 'anil munkar. Ya, sebagaimana kalian mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Itu sifat orang yang beriman. Ya, yang dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah agama Islam sampai ke negeri kita. Agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Kaum muslimin tadi bersemangat untuk menularkan kebaikan kepada orang lain, dan itulah sifat Nabi kita. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, manusia sama seperti kalian. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, memberatkan nabi kita. Apa yang memberatkan kalian? Ya, jadi memberatkan nabi kita apa yang memberatkan kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW ketika harus memilih dua perkara, maka Rasul akan memilih mana yang paling mudah untuk umatnya, mana yang paling gampang untuk umatnya. Rasul khawatir kalau ada suatu amalan yang kalau seandainya diwajibkan akan memberatkan kaum muslimin. Ya, Rasul khawatir. Ya, makanya Rasulullah SAW itu melarang pertanyaan yang bentuknya apa? Sesuatu yang memberatkan. Tanya yang khawatir kalau datang jawaban dari Allah Ta'ala ternyata jawabannya memberatkan kaum muslimin. Haji misalkan, ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang kewajiban ibadah haji, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli am, wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Rasul marah. Ditanya seperti itu. Kenapa? Pertanyaan memberatkan. Kalau datang wahyu jawaban iya setiap tahun, kira-kira bagaimana? Wong seumur hidup sekali aja banyak yang meninggalkan walaupun mampu. Ini setiap tahun.
Ya. Sehingga dilarang seorang muslim bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul masih hidup ya. Ya, pertanyaan yang ketika keluar jawabannya ternyata jawabannya memberatkan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya kepada Rasulullah ya tentang sebuah perkara yang ketika keluar jawabannya maka jawabannya akan memberatkan kalian. Jadi jangan bertanya tentang sesuatu yang memberatkan. Ya, itu modelnya Bani Israel. Ya. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, yang kalau bertanya tadi, pertanyaan yang bentuknya terkadang mengingkari, ingin menolak syariat, terkadang ingin menolak perintah, atau pertanyaan yang memberatkan. Ya, pertanyaan yang memberatkan. Ya, itu orang Yahudi. Makanya, ya, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an kathratis soal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang ya apa? Kathratis soal, melarang banyak bertanya. Banyak bertanya yang seperti apa ini? Yang memberatkan. Ya. Yang kalau ada perintah yang difahami mudah kerjakan. Ya. Gak usah tanya tentang sesuatu yang akhirnya memberatkan diri. Ya. Kalau perintahnya mudah, sudah kerjakan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW itu apa? Azizun alaihi ma'anittum. Ya, berat bagi Rasulullah apa yang memberatkan kaum muslimin, memberatkan kalian. Makanya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan salat tarawih setelah Isya. Ketika sahabat tahu Rasulullah SAW salat tarawih, para sahabat bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Ya, bermakmum. Hari berikutnya semakin banyak yang bermakmum. Ya, hari berikutnya Rasulullah apa? Nggak keluar dari rumahnya. Ya. Kenapa Rasul nggak keluar dari rumahnya? Khawatir kalau Rasul terus mengerjakan nanti diwajibkan. Wajib salat tarawih. Kan berat. Ya. Makanya sampai meninggalnya Rasulullah SAW, salat tarawih akhirnya nggak berjamaah. Dihidupkan kembali di zaman Umar. Kenapa? Karena kekhawatiran untuk diwajibkan sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Ya, sehingga kembali kaum muslimin ketika itu mengerjakan salat tarawih berjamaah sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ketika itu beberapa malam. Rasul meninggalkan khawatir tadi kalau seandainya apa? Ya, diwajibkan, kan memberatkan. Ya, berat. Ya, bagi kebanyakan kaum muslimin berat. Ya, sehingga Rasul khawatir. Ya, kalau seandainya apa? Ada perkara yang memberatkan kaum muslimin. Sehingga tidaklah Rasulullah SAW diberi dua pilihan kecuali Rasulullah akan memilih mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah. Itu sifat Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Ini sangat-sangat bersemangat untuk mendatangkan kebaikan kepada kalian. Itu Rasulullah SAW. Jadi pengen kalau seandainya umat manusia itu apa? Mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan. Sehingga peduli terhadap orang lain, itu sifat orang yang beriman. Ya. Ya. Ketika dia punya kebaikan, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi manfaatnya ditularkan kepada yang lain. Ya, itu sifat orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu peduli terhadap orang lain. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah Ta'ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang amar ma'ruf nahi munkar ini ya ada ya aturan-aturannya. Ada metode-metodenya yang diajarkan dalam agama kita. Ya, bukan serampangan.
Ya. Sehingga ini sifat orang yang beriman. Ya. Falam atau fahum lam yaqtasiru ala nafi anfusihim bal nafa'u anfusahum wa ghairahum. Ini mereka sifat orang yang beriman, yang beramal soleh, yang keluar dari kerugian, ya, tidak membatasi manfaat hanya untuk diri mereka sendiri, namun mereka memberikan manfaat untuk diri mereka, juga memberi manfaat kepada orang lain. Di antara dengan apa ini? Wa tawasau bil haqq. Ya, ini sifat orang yang beriman. Yang berikutnya wa tawasau bis sabr. Sebagaimana sifat orang yang beriman ini saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Yusi ba'duhum ba'dan bis sabr. Ya, sebagian dari mereka akan berwasiat kepada sebagian yang lain untuk menetapi kesabaran. Yang sabar ini sudah diserap ke dalam bahasa kita, ya. Ya, jadi kalau ada orang dikatakan sabar, identiknya dengan apa berarti? Ya, orang sabar itu identiknya dengan apa? Dengan musibah. Ketika ditimpa musibah, suruh apa? Bersabar. Padahal sabar tidak sebatas itu. Ya, sabar bukan hanya ketika seseorang mendapatkan musibah. Ya betul, seorang ketika mendapatkan musibah diperintahkan untuk bersabar. Ya, tapi ya yang namanya sabar itu kata para ulama terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 jenis kesabaran. Ya, jenis yang pertama sabrun ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang ketiga sabrun ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala yang terkadang itu mu'limah. Ya, terkadang membuat dia itu ya merasa sempit. Ya, itu jenis kesabaran. Ya, jadi bukan hanya ketika seorang ya mendapatkan musibah dia diperintahkan untuk bersabar. Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dia juga butuh bersabar. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dia juga butuh bersabar. Ya, yang semuanya berat. Ya, semuanya berat. Ya, karena sabar itu kan apa? Ya, habsun nafs. Seorang menahan diri. Yang namanya nahan kan berat. Ya. Habsun nafs amma la yanbaghi fi'luhu. Ya, seorang menahan diri dari perkara-perkara yang tidak pantas dia kerjakan. Ya. Seorang menahan diri dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk dia kerjakan. Ya. Perkara yang nggak boleh dikerjakan, dia tahan. Ya. Ya. Itu kan nggak gampang. Ya. Tidak mudah. Ya. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini kan nggak gampang. Ya. Ibadah sholat saja misalkan. Ya. Kan banyak orang yang nggak sabar. Ya. Karena ibadah sholat itu bukan ibadah yang ya dikerjakan sekali seumur hidup. Ya. Harus dia kerjakan 5 kali sehari. Sampai kapan? Ya. Sampai apa? Ya. Sampai kapan sholat itu? Ya. Sampai akal dia hilang. Ya. Mungkin dengan kematian atau mungkin dengan kepikunan. Ya. Jadi selama akalnya masih waras, ya, maka dia wajib mengerjakan sholat.
Ya, berarti kan butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran luar biasa. Ya, yang kalau nggak sabar berat tadi. Ya, makanya Allah mengatakan ya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat wastabir 'alaiha. Ya, bukannya wasbir tapi wastabir. Kuatkanlah kesabaranmu. Ya, dalam mengerjakan ibadah salat tersebut. Ya, jadi istiqomah untuk bisa mengerjakan salat itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya nggak gampang. Ya, banyak orang yang berguguran. Ya, nggak sabar untuk bisa istiqomah. Ya, yang terkadang mengerjakan salat pun nggak sabar, pengen cepat selesai. Ya, pengen cepat-cepat rampung. Ya, sehingga butuh kesabaran. Ya, begitu pula ketaatan-ketaatan yang lain. Ya, bersabar untuk apa? Menghadiri sholat berjamaah ini kan nggak gampang. Ya, bagi orang yang ya nggak punya udzur, ya nggak mudah. Ya, kalau ya mudah, ya kita akan dapati masjid-masjid semuanya penuh. Ya, tapi kan sulit. Ya, nggak sabar. Sehingga butuh seorang itu apa? Bersabar untuk apa? Berada di atas ketaatan. Ya, ibadah sholat. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ya, butuh kesabaran. Butuh seorang untuk menahan jiwanya, menekan hawa nafsunya. Ya, karena banyak ibadah yang ya bagi sebagian orang itu sangat-sangat berat. Ya, sangat-sangat berat. Ya. Yang sebagian orang betul ada yang dimudahkan dalam ibadah tertentu, tapi berat pada ibadah yang lain. Ya. Makanya alhamdulillah ibadah itu Allah Ta'ala ya ragamkan dengan ya ragam yang banyak. Ya, yang barang siapa dimudahkan dalam satu ragam ibadah, istiqomah di situ. Ya, ada yang ya Allah bukakan bagi dia bab sholat. Ini kita bicara sholat sunnah ya. Ya, kalau yang wajib ya semuanya harus dikerjakan. Tapi yang sunnah-sunnah misalkan, ada orang yang dimudahkan untuk mengerjakan ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah dia tekuni, mudah bagi dia untuk dia kerjakan. Tapi mungkin bagi dia untuk baca Quran berat. Baru satu lembar udah nggak kuat. Pengennya ditutup mushafnya. Ya, ada aja sebabnya. Ya, sedekah, kita bicara yang sunnah bukan yang wajib. Sedekah yang wajib kan misalkan zakat. Nggak ada pilihan, memang harus dikeluarkan. Ya, sulit mungkin bagi dia untuk apa bersedekah. Tapi mudah bagi dia misalkan sholat. Sholat sunnah dia tekuni. Ya, ada orang yang mungkin apa? Kalau sholat wajib mudah dia kerjakan, tapi kalau sholat sunnah berat. Tapi mudah bagi dia berpuasa, puasa sunnah mudah. Ya, dia bisa berpuasa Daud misalkan. Ya, kalau memang Allah mudahkan di situ, tekuni di situ. Ya, tekuni. Atau ada orang yang mungkin tadi yang wajib bisa dia kerjakan, puasa ya cuma Ramadan, yang lain berat, tapi mudah bagi dia untuk bersedekah, gampang bagi dia, ringan tangannya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala, maka tekuni di situ. Ya, tekuni di situ, karena mudah bagi dia bersabar di situ. Ya mungkin kalau dia nyoba yang lain nggak bisa bersabar tadi. Ya. Sehingga di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kan ibadah yang apa? Adwamuha. Ya, habul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang mana? Adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in qalla,
walaupun nggak banyak, ya, walaupun nggak banyak, ya dia continue misalkan bersedekah, walaupun nggak banyak, mudah bagi dia. Tadi kuatkan kesabarannya di situ. Ya mungkin kalau dia nyoba puasa tadi, ya berat misalkan. Tapi ada orang yang mungkin tadi, ya mudah bagi dia mengerjakan ibadah puasa. Ya, tapi kalau apa? Bersedekah nggak ada kemampuan misalkan. Ya istiqomah di situ, bersabar di situ. Ya, sehingga yang namanya ibadah itu butuh ketaatan. Karena beribadah kepada Allah Ta'ala itu apa? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Ta'ala sampai kapan? Sampai datang kepada engkau al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Jadi beribadah itu sampai mati. Sehingga butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Yang namanya ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya itu butuh kesabaran. Ya, ibadah sholat Allah sebutkan, ya, wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Jadi kalau menyebutkan sholat, sungguhnya sholat itu apa? Berat. Ya, berat. Kecuali bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul tunduk. Ya, sehingga jangan dianggap remeh. Ya, berat. Ya. Sehingga seorang minta tolong kepada Allah Ta'ala, isti'anah billah, talabul aun, ya, minallah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar tadi ya bisa bersabar untuk mengerjakan ketaatan. Ya, terlebih kita di zaman yang tadi, seorang ketika mengerjakan ketaatan itu apa? Sedikit kawannya. Ya, kan sedikit di zaman kita. Ketika seorang mengerjakan ketaatan, kemudian apa? Ya, yang bareng dia mengerjakan ketaatan, kemudian ya kawannya banyak. Ya, jarang. Ya, sedikit. Ya, makanya kata para ulama mengingatkan, ya, wala tastauhish biqillatis salikin. Ya, jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang ya mengerjakan ketaatan. Ya, kalau kita mengerjakan ketaatan kok nggak ada kawannya misalkan, ya nggak usah merasa kesepian. Ya, jangan merasa ya kok saya sendiri ya sepi misalkan. Ya, bersabar. Ya. Sehingga ya kita di zaman yang tadi, ya dunia begitu melalaikan kebanyakan manusia. Ya, kebanyakan orang berpaling dari ketaatan. Sehingga berat ya di zaman kita terkadang orang apa? Untuk bisa mengerjakan ketaatan. Sehingga butuh ya sabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian jenis sabar yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Ini juga sama. Terlebih ketika apa? Motivasi untuk berbuat perkara yang haram tersebut itu besar. Ya, kan butuh seorang bersabar. Ya. Karena motivasinya banyak misalkan. Ya, sebagian keharaman sangat sulit bagi sebagian orang untuk dihindari. Ya. Maka ya butuh bagi dia untuk apa? Betul-betul bersabar. Ya, karena sangat sulit dihindari. Ya, berat. Ya. Orang-orang yang mungkin tinggal ya di sebuah tempat yang di situ misalkan ya terbiasa minum khamr misalkan. Ya, kan ada sebuah negara yang apa? Khamr itu seperti apa? Air putih misalkan. Seolah hal biasa. Ya, kan sangat berat bagi dia untuk menghindar. Ya, dia tinggal di sebuah tempat yang apa? Kebanyakan makanannya non halal misalkan. Ya, kan berat bagi dia. Ya, butuh kesabaran memang. Ya, butuh kesabaran.
Ya, dia tinggal di sebuah tempat yang apa? Komunitas masyarakatnya tidak berhijab misalkan, perempuan misalkan. Yang ketika dia berhijab, dia sholat sendirian misalkan. Karena kan sangat berat. Ya, berat misalkan, ya, untuk berhijab, ya misalkan. Untuk tidak ya membuka auratnya misalkan. Butuh kesabaran. Ya. Sehingga ya butuh seorang bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Namanya sabr'an maharimilat. Terlebih tadi ketika motivasi berbuat keharaman itu semakin apa? Ya, semakin besar. Ya, butuh kesabaran. Sebagaimana ya dia juga dituntut untuk bersabar ya terhadap takdir Allah Ta'ala yang terkadang ya membuat dia sempit. Ya, ya bersabar terhadap apa? Musibah. Ya, bersabar terhadap apa? Ya, musibah. Ya. Ya, ini kaum muslimin saling berwasiat terhadap hal ini. Ya, ngajak orang lain bersabar untuk apa? Berada di atas ketaatan. Ya, ngajak orang lain untuk bersabar. Ya, dari perkara-perkara yang haram. Ya, tahan diri. Sebagaimana ngajak orang lain bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, kan terkadang seorang butuh diingatkan. Ya, butuh diingatkan. Ya, alangkah indahnya ketika kita terjatuh ke dalam perkara yang keliru, kemudian saudara kita mengingatkan kita. Ya, kan kita nggak kebablasan. Ya, diingatkan. Ya, sehingga ya sabar itu ibadah yang berat. Yang karena beratnya ini pahalanya juga luar biasa besar. Ya, besar sekali pahalanya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, tidak lain balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah balasan yang tanpa batas. Nanti kan luar biasa besar. Ya, balasannya dikatakan tanpa batas. Ya, karena memang sabar nggak ada batasnya. Ya, tidak sebagaimana ungkapan sebagian orang sabar itu apa? Ada batasnya. Akhirnya dia nggak sabar berarti. Ya, sabar memang nggak ada batasnya. Ya, karena nggak ada batasnya tadi pahalanya pun luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain balasan bagi orang-orang yang bersabar itu apa? Balasan yang tanpa batas. Dan seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia kapan? Ketika dia memiliki kesabaran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wajadna khaira 'aishina bis sabr. Ya, kami ya dapatkan nikmatnya kehidupan itu apa? Ya, dengan adanya kesabaran. Orang kalau nggak punya kesabaran, isinya keluh kesah tok. Ya nggak bahagia hidupnya. Karena nggak mungkin orang hidup di dunia itu kemudian apa nggak ya mengalami ya, yang dikatakan musibah. Ya ada saja musibah. Ya, sehingga butuh seorang bersabar. Kan nggak mungkin kita hidup di dunia itu apa seneng terus. Ada kalanya tadi kita mendapatkan musibah. Ya, bahkan musibat yang Allah timpakan terhadap seorang hamba terkadang itu apa? Teguran dari Allah Ta'ala. Ya, ya, agar dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Ya, apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Ya, nampak kerusakan di daratan, di lautan, musibah. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Ya. Kalau ditelusuri sebabnya apa? Tadi. Ya, perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Musibah itu apa? Akibat dari perbuatan manusia tadi. Ya. Yang ya hikmahnya apa? Agar Allah Ta'ala timpakan kepada mereka
akibat dari sebagian yang mereka kerjakan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Seorang kan terkadang ketika ya mendapatkan kenikmatan terus ya terkadang lalai dia, sombong, lupa terhadap Allah Ta'ala. Ya, yang ketika ditimpa musibah terkadang dia sadar, dia kembali kepada Allah Ta'ala, maka ini nikmat. Ya, yang tadinya nikmah jadi nikmah, yang tadinya musibah jadi karunia. Ya, kan dengan musibah tersebut dia kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun ada sebagian orang yang naudzubillah ditimpa musibah malah semakin apa? Semakin jauh dari Allah Ta'ala. Banyak. Ya. Ditimpa musibah malah apa? Tambah kesyirikannya. Ya. 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 Musibah, oh ini sajinya kurang. Ya. Syiriknya tambah banyak, tambah besar. Ada. Naudzubillah. Ya, makanya nikmat kalau seandainya apa? Seorang ditimpa musibah, kemudian apa? Musibah tersebut menyadarkan dirinya kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya dalam sebuah hadis, ya, wa man yuridillahu khairan yusib min. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, Allah timpakan kepada dia musibah. Ya, karena tadi dengan musibah, ya, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ya mungkin ya sebagian orang lain dengan musibah tadi derajatnya Allah Ta'ala angkat. Ya. Jadi terkadang ada orang-orang yang mulia, orang yang bertakwa, beriman, ditimpa musibah bukan karena Allah Ta'ala benci kepada mereka, bukan karena Allah Ta'ala ingin ya menyakiti mereka, tapi Allah Ta'ala menginginkan agar orang tersebut mendapatkan derajat yang tinggi. Dengan kesabarannya tadi, ya, dengan kesabarannya, ya, sehingga ya dengan kesabaran seorang mendapatkan derajat yang luar biasa tinggi. Ya, sebagaimana dia akan mendapatkan kehidupan, ya, yang membahagiakan di dunia. Tadi kata Umar, wajadna khaira 'aishina bisabr. Kami dapatkan nikmatnya kehidupan dunia ini dengan kesabaran. Sehingga ini 3 jenis kesabaran. Yang kalau ada pertanyaan, ayu anwa'is sabar asyaq 'alan nufus. Dari 3 jenis sabar tadi, sabru 'ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, as-sabr an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar terhadap musibah. Mana yang paling berat? Ya. Kalau ada pertanyaan kepada kita, bersabar di atas ketaatan atau bersabar menghindari maksiat atau bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan, mana yang paling berat? Mana yang paling berat kira-kira? Kata para ulama, ya hadza yakhtalif. Ya, ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Ya, beda-beda. Fa ba'dun nas yashukku 'alaihi al-qiyam bit-tha'ah. Sebagian orang ya bersabar untuk tidak bermaksiat mudah, gampang misalkan. Ya, bersabar ketika mendapatkan musibah kuat. Tapi terkadang untuk bersabar di atas ketaatan itu luar biasa berat. Ini ada orang seperti itu. Ya. Untuk mengerjakan ketaatan itu kayak apa? Kayak suruh mindahkan gunung misalkan. Ya, berat luar biasa. Ya, untuk melangkahkan kakinya menuju masjid itu misalkan apa? Luar biasa berat misalkan. Ya, berat sekali godaannya misalkan. Ini ada orang seperti ini. Ya, sehingga untuk bersabar di atas ketaatan itu apa? Bagi dia luar biasa berat. Ya, ini ada orang seperti ini. Ya, sebagian orang sebaliknya, mudah dia mengerjakan ketaatan.
ya gampang ya untuk apa? Melangkahkan kakinya ke masjid misalkan, ringan. Ya. Tapi apa? Untuk meninggalkan maksiat misalkan itu sangat-sangat berat misalkan. Ya, ada orang seperti itu. Ya, butuh usaha yang sangat luar biasa agar dia tidak bermaksiat misalkan. Ya, apalagi sebagian maksiat yang memang apa? Ya, sudah ya dia kerjakan terus-menerus misalkan. Kan berat terkadang. Ya. Ketika seorang misalkan apa? Sudah candu terhadap perkara yang diharamkan misalkan. Kan luar biasa beratnya. Ya, sadar itu apa? Dosa. Pengen dia tinggalkan tapi sangat-sangat berat. Tuh ada orang seperti itu. Ya. Pengen dia tinggalkan perkara-perkara yang haram tadi. Ya, tapi setiap kali usaha, setiap kali dia kerjakan enggak bertahan lama. Ya, maka butuh kesabaran yang ekstra. Ya, butuh upaya yang luar biasa. Ya. Sebaliknya wa ba'dun nas yasul alaihi sabr 'ala ta'ah wa sabr 'anil ma'siyah. Sebagian yang lain mudah bagi dia untuk ya bersabar di atas ketaatan. Mudah bagi dia untuk meninggalkan maksiat, tapi ketika ditimpa musibah ya terkadang dia enggak sabar. Ya, terkadang dia enggak sabar. Ya ada. Makanya butuh ditekan. Ya, butuh ditekan. Ya, seorang mempelajari ya apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mendapatkan musibah misalkan. Ya. Yang musibah tersebut terkadang gangguan dari orang lain. Ya. Kan termasuk musibah ketika orang lain mengganggu misalkan. Kita dapat gangguan dari orang lain, ya. Sebagian orang tadi enggak sabar, pengennya balas. Ya. Pengennya melampiaskan amarah. Ya. Ada orang seperti itu, berat. Yang ketika melepaskan amarah baru dia menyesal misalkan. Kenapa saya tadi emosi misalkan. Ya ada orang seperti itu. Ya. Gak bisa bersabar ketika tadi mendapatkan apa? Ya musibah, gangguan dari orang lain atau musibah-musibah yang lain. Sehingga ya sabar itu apa? Kata orang Arab, sabru kasmihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu memang seperti namanya. Ya. Maksudnya ada pohon namanya pohon sabar. Ya, yang buahnya tadi murrun madzaqatuhu. Yang memang ya pahit rasanya. Ya, pahit rasanya. Ya, kalau zaman dulu ya biasanya dari pohon sabar ini diambil untuk celak. Kohol, celak mata itu. Ya. Pahit memang, ya. Jadam namanya ya kalau orang Jawa bilang gitu. Ya dulu kalau mbak kita pulang haji kan bawa jadam itu, hitam itu. Untuk celak, itu kan pahit banget rasanya. Yang terkadang kalau dipakai celak aja, terkadang lidahnya ikut pahit. Ya, itu sabar namanya. Ya. Sehingga sabar itu apa? Murun madzaqatuh. Memang rasanya apa? Pahit. Ya, lakin nawaqibuhu ahla minal asali. Namun akibat hasil dari kesabaran itu ahla minal asali, lebih manis dibandingkan madu. Ya, jadi ya memang ya berat sabar itu karena tadi menahan. Tapi seorang mempelajari bahwasanya sabar itu milik utamaan yang begitu banyak. Sehingga seorang berusaha untuk bisa bersabar. Makanya di antara sifat orang yang beriman tadi, wa tawassau bis sabr, saling berwasiat untuk apa? Untuk menetapi kesabaran dengan 3 jenisnya tadi. Sabar untuk berada di atas ketaatan kepada Allah, ya, kemudian sabar an maharimillah, bersabar untuk ya menjauhi perkara yang Allah haramkan, dan sabar ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala yang terkadang menyakitkan. Kapan seorang memiliki 4 sifat ini? 2, yang pertama menyempurnakan dirinya, manfaatnya kembalinya kepada dirinya.
beriman dan beramal soleh. Dua sifat yang terakhir berarti dia menyempurnakan orang lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kapan seorang memiliki 4 sifat ini, maka dia akan keluar dari kerugian. Ya, sehingga kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita 4 sifat ini agar kita bisa keluar dari kerugian. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.